Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama aku Fadli di sesi-sesi yang lainnya untuk kita ngebahas terkait materi-materi apa aja sih yang sekiranya itu nanti keluar, khususnya untuk subtes literasi bahasa Indonesia pada saat tes UTBK SNBT nanti. Nah, pada sesi malam hari ini kita itu bakal ngebahas materi tentang teks atau informasi teks gitu ya, informasi teks bacaan gitu. Jadi nanti biasanya bentuk soalnya itu adalah kita diminta mencari sebuah pertanyaan gitu ya. Jadi ada pertanyaan gitu nanti jawabannya itu tuh sebenarnya depend on the text gitu ya. Jadi didasarkan pada teks yang udah kita baca gitu. Jadi pokoknya semua jawabannya itu sebenarnya terpacu atau tertuju kepada si teks itu sendiri gitu. Dan seperti biasa juga bahwasannya untuk teman-teman ini sistemnya adalah diskusi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tiba-tiba ada yang tidak dimengerti ataupun ada yang wah ini maksudnya seperti apa Kak? Atau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait materi ini ataupun terkait LBI, boleh banget teman-teman nanti ditanyakan saja di kolom komentar. Gitu ya. Oke, sebelum itu mungkin aku mau nanya dulu nih tentang kabar dari teman-teman gimana? Gimana? Apakah teman-teman dalam keadaan semangat luar biasa uyey, sakit sakit tapi gencana gitu, ngantuk banget kah atau bahkan takut nih sama UTBK yang bentar lagi mau datang? Gimana? Aku boleh tahu dulu gimana suasana hati teman-teman pada hari ini? Oke, dari Kak siapa nih? Dari Kak Afia baik banget. Oke. Kalau yang lainnya gimana nih? Apakah dalam keadaan baik seperti Kak Afia atau lagi nggak semangat uye atau lagi ngantuk atau lagi takut? Gimana nih? Gimana nih? Apakah semuanya sama? Sama ini? Sama? 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 Oh, baiklah kalau begitu. Baik. Oke. Baik, aku harapkan semuanya memang dalam keadaan baik ya, teman-teman. Ataupun kalau misalkan memang lagi ada yang sakit, semoga lekas disembuhkan kembali penyakitnya. Gitu. Oke, kita mungkin langsung menuju ke materinya. Nah, sebenarnya ini tuh materinya berkaitan banget sama yang namanya soal-soal itu gini ya, teman-teman. Soalnya tuh nanti pernyataan berhubungan sama pernyataan yang tidak berhubungan. Gitu. Jadi, ini tuh sebenarnya satu apa ya bahasa ininya? Satu rumpun gitu ya sebenarnya untuk si soal-soal pernyataan berhubungan ataupun pernyataan yang tidak berhubungan gitu. Nah, sebelumnya mungkin aku akan membahas terlebih dahulu terkait pernyataan berhubungan. Nah, di sini aku memerincikan menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu adalah pernyataan yang memiliki inti pembahasan dengan kalimat lainnya. Jadi intinya itu adalah ada sebuah kalimat. Nah, kalimat tersebut itu tuh adalah inti pembahasan atau inti dari pembicaraan untuk kalimat-kalimat yang lainnya. Gitu contoh misalkan, mamalia adalah hewan yang dapat melahirkan. Nah, itu adalah intinya ya. Jadi mamalia melahirkan gitu. Tapi dia akan diterangkan lagi nih di kalimat-kalimat lainnya. Contohnya kayak misalkan mamalia selain dapat melahirkan juga memiliki salah satu ciri lainnya yaitu adalah memiliki daun telinga atau memiliki kelenjar susu kayak gitu ya. Nah, itu untuk poin pertama atau si kalimatnya itu tuh memiliki inti pembahasan yang dia itu tuh dapat dijelaskan ya teman-teman dengan si kalimat lainnya. Terus kalau yang poin kedua, itu tuh biasanya memiliki bentuk kalimat yang lain. Dalam artian itu tuh maksudnya dia nggak biasanya tuh nggak plek-ketiplek sama si yang ada di teksnya gitu ya teman-teman. Contoh misalkan gini, aku akan gini nih. Oke, aku akan cari-cari sini. Nah, misalkan di dalam teks itu bilangnya tadi, aku masih pakai contoh mamalia ya gitu. Ma- Mamalia adalah makhluk mak makhluk yang dapat melahirkan. Nah, ini kalau misalkan di dalam teksnya. Nah, biasanya di dalam pilihan jawabannya itu memang ada yang plek-ketiplek sama, tapi ada juga yang enggak, tapi memang pembahasannya masih sama. Gitu, biasanya gini, jawaban misalkan ya, di pilihan jawabannya ada yang kayak gini. Mamalia memiliki ke... Oh, enggak.
Jadi kemampuan melahirkan gitu ya. Nah, walaupun kita lihat di teksnya ini ya, pembahasannya kan cuma mamalia adalah hewan yang dapat melahirkan atau makhluk yang dapat melahirkan gitu. Bahkan manusia pun termasuk mamalia ya teman-teman karena kita dapat melahirkan gitu. Nah, biasanya walaupun dia itu pernyataan berhubungan atau istilahnya itu kadang ada yang plek ketiplek, ada juga yang enggak di pilihan jawabannya. Nah, di sini adalah bentuk contohnya lain nih. Di sini aku menuliskan dalam sistem reproduksinya, mamalia memiliki kemampuan melahirkan. Nah, kan sebenarnya omongannya masih sama ya, teman-teman. Omongannya itu adalah tentang si mamalia itu adalah hewan yang dapat melahirkan, gitu loh. Dan biasanya di pilihan jawaban itu ada yang benar-benar plek ketiplek dan enggak. Dan contoh yang enggak plek ketiplek itu yang kayak ini, yang aku kasih contoh di salin dia ini. Gitu ya, itu untuk poin kedua. Terus kalau untuk yang poin ketiga, yaitu adalah dia pembahasannya nggak melenceng ya teman-teman dari pembahasan kalimat atau wacana yang dituju. Contohnya kayak ini aja sih ya teman-teman, yang aku kasih di sini. Kalau misalkan di teksnya itu masih ngomongin tentang mamalia, itu tuh masih nyambung ya gitu. Kalau misalkan pilihan jawabannya juga masih ngomongin mamalia, itu juga masih nyambung. Lain halnya kalau misalkan teman-teman di sini pembahasannya tentang mamalia, tapi di dalam pilihan jawabannya dia ngomongnya gini. Nih, ini adalah contoh, sorry, ini penggunaan dini salah nih. Nah, ini adalah contoh untuk teks yang melenceng. Misalkan ya nanti melenceng dari si kalimat atau wacana yang dituju. Tadi kita ngomongin kalau teksnya itu ngomongin mamalia adalah hewan yang dapat melahirkan. Tapi kalau misalkan di pilihan jawabannya kemampuan melahirkan dan bertelur dimiliki oleh platypus. Itu sudah pasti salah ya teman-teman. Karena kan di sini tuh yang diomongin adalah mamalia adalah hewan yang dapat melahirkan gitu. Sementara kalau di sini di pilihan jawaban yang dibahas itu adalah melahirkan dan bertelur kan otomatis berbeda ya teman-teman. Nah, oleh karena itu berarti kalau untuk yang contoh kedua ini yang aku sebutkan, yaitu adalah contoh untuk yang dia itu tidak ada hubungannya sama sekali atau pernyataannya tidak berhubungan. Gitu ya. Jadi aku ulangin kembali sekali lagi. Kalau misalkan pernyataan berhubungan, itu adalah pernyataan yang pertama, dia memiliki inti pembahasan untuk ke kalimat yang lainnya. Terus yang kedua, itu bentuk kalimatnya itu tuh nggak melulu plek-ketiplek gitu. Jadi bisa kayak diubah-ubah gitu susunan katanya atau bahkan penggunaan katanya juga bisa diubah. Asalkan masih pembahasannya sama, yaitu ada di si poin 3 ini. Gitu ya. Nah, itu untuk pengenalan terkait pernyataan berhubungan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pernyataan yang tidak berhubungan. Sebenarnya ini adalah lawannya aja ya teman-teman, lawannya dari si pernyataan berhubungan. Gitu. Kalau misalkan pernyataan tidak berhubungan, itu adalah pernyataan yang bukan merupakan inti pembahasan dengan kalimat lainnya gitu. Terus yang sudah pasti dia itu adalah melenceng dari pembahasan kalimat atau wacana yang dituju. Gitu ya. Contoh kayak yang tadi aja kita ngomongin tentang mamalia, yang dibahas di teks atau di pilihan jawabannya itu ternyata malah bukan mamalia gitu, tapi orangnya tetapi makhluk yang dapat bertelur ataupun melahirkan. Itu sudah pasti salah ya, gitu. Nah, itu dia untuk pengenalan pernyataan berhubungan dan juga pernyataan tidak berhubungan gitu. Kita next dulu ya. Nah, di sini tuh aku mau kasih tahu dulu teman-teman. Mungkin teman-teman agak bingung kalau misalkan nanti dilihat di pilihan jawabannya itu seperti apa. Dan aku perlu kasih tahu juga ke teman-teman, kalau misalkan untuk soal yang tentang informasi teks bacaan itu ada dua. Ada soal yang ditanyakan itu adalah pernyataan berhubungan sama pernyataan yang sesuai. Nah, bedanya apa, Kak? Bukannya sama ya? Mereka tuh berhubungan, terus yang satu sesuai. Gitu. Beda, teman-teman. Bahkan dari asal katanya aja berbeda loh. Kalau sesuai, menurut KBBI itu adalah cocok. Pas. Contoh misalkan, pada hari Senin saya menggunakan seragam sekolah yang sesuai. Gitu. Berarti kan pas, cocok gitu ya. Tapi kalau berhubungan, yaitu adalah adanya ikatan atau keterkaitan. Contoh misalkan, aku memiliki hubungan dengan dia sebagai seorang teman. Berarti kan adanya interaksi atau keterkaitan gitu ya. Nah, itu aja udah beda ya teman-teman antara berhubungan sama sesuai.
Nah, terus perbedaannya apa? Kalau misalkan tipe soal pernyataan berhubungan sama pernyataan yang sesuai. Nah, untuk soal yang pernyataan berhubungan, itu biasanya bentuk pernyataannya merupakan pembahasan inti dari kalimat atau wacana yang dituju. Benar-benar intinya, gitu. Nah, terus abis itu biasanya berbeda susunan dan penggunaan kata. Tapi pembahasannya itu tetap sama. Nah, seperti yang aku contohkan tadi ya, nih, aku contohin lagi deh. Sebentar, bagaimana dia biar tidak eh, patah-patah ya teman-teman. Contoh misalkan yang tadi dia dapat melahirkan. Nah, ini untuk contoh kalimat intinya gitu ya. Nah, terus kalau misalkan diobrak-abrik gitu ya, diobrak-abrik gitu ya. Nah, si kalimatnya bakal berubah jadi seperti apa? Misalkan jadi seperti ini. Melahirkan adalah salah satu cara reproduksi mamalia gitu ya, teman-teman. Jadi, walaupun dia si penggunaan diksinya bahkan berbeda ataupun bahkan si kalimatnya itu susunannya beda ya, teman-teman, itu masih termasuk sebagai pernyataan berhubungan gitu. Nah, terus kemudian kita akan menuju ke perbedaannya dengan pernyataan sesuai. Kalau pernyataan sesuai itu bentuk pernyataannya sama dengan wacana atau kalimat yang dituju. Jadi itu dia yang untuk yang pernyataan sesuai itu biasanya bentuknya plek ketiplek. Jadi kalau misalkan di teksnya itu bilang aku seorang kapiten. Nah, di pilihan jawaban itu akan juga aku seorang kapiten. Gitu. Itu namanya pernyataan sesuai. Gitu. Terus yang selanjutnya, pembahasan yang diangkat itu sama dengan yang dimaksud. Gitu. Jadi karena dia plek-ketiplek, jadi ya sudah pasti itu adalah pembahasannya sama gitu ya teman-teman dengan apa sih yang ada di dalam teksnya. Gitu ya. Nah, oke. Sampai di sini aku mau tanya dulu teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pengenalan tadi tentang si pernyataan berhubungan, tidak berhubungan sama perbedaan ini? Gimana? Apakah sudah aman? Kalau sudah aman, boleh ketikkan aman di kolom komentar. Gimana? Apakah sudah aman? Aman. Oke. Baiklah. Nah, sebentar. Oke. Oke, mantap. Oke, yang selanjutnya apa? Sebentar, aku agak lupa soalnya. Nah, ini ya, yang tadi aku bahas. Jadi bedanya berhubungan sama sesuai. Kalau berhubungan berarti adalah adanya kaitan atau hubungan dengan hal lain. Kalau sesuai itu artinya adalah cocok atau pas gitu ya. Jadi apa yang aku gunain itu sesuai. Apa yang aku gunain itu ya sesuai. Contoh di sini kalau misalkan berhubungan itu adalah pihak A harus berhubungan dengan pihak B untuk menyelesaikan proyek yang sedang dikerjakan. Berarti kan mereka ada kayak apa interaksi atau timbal balik gitu ya. Nah, tapi kalau sesuai itu kan berarti adalah kecocokan atau kepasan untuk kayak misalkan menggunakan suatu barang ataupun ya kayak apa ya? Contoh sederhananya itu ya ini, yaitu adalah menggunakan seragam yang sesuai dengan harinya. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini untuk tambahan aja biar teman-teman bisa ngebedain nih antara berhubungan sama sesuai. Gitu. Oke. Sekarang kayaknya aku ada ini nih, analogi pernyataan berhubungan sama pernyataan yang tidak berhubungan. Nah, kalau misalkan nanti aku ketikan di salin dia ini, misalkan pernyataan berhubungan dari hari ini aku lulus SNBP atau SNBT, kira-kira apa aja sih hal yang berhubungan dengan ini, teman-teman? Teman-teman boleh ketikin di kolom komentar hal yang berhubungan dengan hari ini aku lulus SNBP atau SNBT. Contoh mungkin aku merasa senang, aku merasa bahagia kayak gitu ya. Nah, coba ya, aku akan coba nih. Kira-kira kalau misalkan pernyataan berhubungannya ini, aku akan ubah dari contoh yang paling sederhana dulu ya. Kalau bunga, berarti hal atau apa sih yang paling berhubungan dengan bunga? Silakan teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Hal apa sih yang paling atau hal apa sih yang sekiranya itu berhubungan dengan bunga? Gimana? Gimana? Hal apa sih yang sekiranya berhubungan dengan bunga? Kelopak, iya.
Ada lagi yang lain? Sekiranya hal apa yang berhubungan dengan bunga? Berarti bunga nih, ada yang berhubungan dengan bunga. Entah itu bentuknya kah atau namanya kah, kayak gitu. Ada lagi teman-teman? Ya, ada lagi nggak nih? Oke, ada ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau untuk yang pernyataan berhubungan dengan bunga, contohnya itu seperti yang tadi diucapkan oleh diketikkan oleh Nathan, kayak misalkan hello, pak, terus atau misalkan indah. Terus kalau bunga berarti bisa juga kayak wangi, kan kadang ada juga ya bunga yang mengeluarkan bau harum gitu ya. Ah, berarti bukan wangi ya, teman-teman. Harum, harum kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan pernyataan berhubungan dari hewan gitu. Nah, menurut teman-teman kira-kira apa nih kalau misalkan pernyataan berhubungan dari hewan? Boleh ditulis lagi di kolom komentar. Buas, ya. Ada sih hewan buas gitu. Ada lagi kah selain buas? Mungkin apa sih yang sekiranya terbesit di kepala teman-teman kalau misalkan disebutkan kata hewan atau pernyataan apa sih yang sesuai dengan si hewan gitu. Ada lagi kah teman-teman? Iya, liar sama buas sama sih, tapi oke apa. Oke, ada lagi? Satu lagi. Lagi nggak nih? Ganas. Ya, oke. Nah, berarti kalau misalkan berhubungan sama hewan, yaitu ya tadi sudah disebutin sama teman-teman di kolom komentar ada yang liar, buas, ganas, jinak pun ada ya, jinak gitu ya. Nah, itu namanya pernyataan berhubungan. Nah, kalau misalkan pernyataan yang tidak berhubungan dari kata apa ya? Misalkan sekolah. Kira-kira apa sih pernyataan yang tidak berhubungan atau kata apa yang tidak berhubungan dari kata sekolah? Nah, gimana menurut teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar lagi. Mahasiswa, mahasiswa, mahasiswa. Mahasiswa sebenarnya agak 50-50 nih ya Nathan kalau mahasiswa karena PTN itu juga termasuk sekolah nih. Oke, ada lagi ya nih. Hal apa yang sekiranya berkaitan dengan sekolah? Boleh tulis apa aja. Lagi tak? Mana nih? Mana nih? Ada lagi tak ya? Oke, tak ada nih ya. Oke, baik. Berarti kalau misalkan sekolah, pernyataan yang tak berhubungan itu misalkan apa ya? Tadi aku sempat terbesit. Hmm, oh ini ya teman-teman. Nih, misalkan contohnya kayak apa ya tadi tuh? Oh, gak lupa lagi. Oh ini. Hmm, tadi. Oh ini. Bermain misalkan ya. Terus habis itu bisa juga ini apa ya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu air terjun tuh. Terus habis itu satu lagi misalkan buas gitu ya. Nah, itu kan maksudnya adalah pernyataan yang tidak berhubungan dari si sekolah itu sendiri kan. Kalau misalkan taman bermain dengan sekolah aja itu udah beda ya teman-teman. Taman bermain berarti untuk taman rekreasi, untuk melakukan refreshing ya atas kesibukan yang telah dilakukan gitu ya. Sementara sekolah kan itu adalah tempat untuk ya belajar gitu, menimba ilmu gitu ya. Nah, terus air terjun gitu ya. Ini sekolah alam sih ya, kalau sekolah alam ada gitu ya air terjun gitu. Tapi kan kalau misalkan kita melihat di sekolah-sekolah yang pada umumnya atau sekolah-sekolah yang kayak swasta ataupun negeri atau
bisa disebut sebagai sekolah konvensional, ya itu kan nggak ada juga ya teman-teman air terjun gitu. Kalau misalkan di setiap sekolah itu ada air terjun ya berarti wah itu mah udah selalu ini ya atau mereka mahasiswa atau siswa-siswa itu udah pasti kayak oh aku akan selalu merasa tenang di sekolah kan ada air terjun gitu. Malah makin banyak tuh yang berenang bukan yang malah belajar gitu ya. Dan selanjutnya buas gitu. Maksudnya buas apa gitu ya di sini. Apakah sekolah tersebut itu melepaskan harimau liar di ruangan kelas-kelasnya kalau misalkan anak murid yang nggak ada yang patuh gitu ya sama ucapan gurunya jadi dilepasin harimaunya? Kan enggak ya, nggak ada yang kayak gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai pernyataan tidak berhubungan. Gitu. Jadi hal-hal apa aja yang dia itu tuh tidak sesuai dengan konteks atau apa yang sedang dibahas gitu ya. Nah ini aku ada kayak semacam analoginya aja sih ya teman-teman atau perumpamaannya gitu untuk pernyataan berhubungan dan tidak berhubungan gitu ya. Aku harap teman-teman setelah mengikuti untuk analogi ini atau perumpamaan ini dapat lebih memahami lagi tentang si pernyataan berhubungan dan pernyataan yang tidak berhubungan gitu ya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah tentang tips mengerjakan. Nah, ada sebuah, bukan sebuah ya, aku lebih menyebutnya beberapa kali ya, beberapa tips yang bisa teman-teman coba untuk kalau misalkan teman-teman pada saat mengerjakan si soal-soal khususnya untuk materi, pernyataan berhubungan, dan pernyataan tidak berhubungan. Gitu. Yang pertama sudah pasti ya teman-teman, kalau misalkan tipe soal LBI, jangan pernah baca teksnya dulu. Gitu. Kita baca si soalnya dulu, dia maunya apa gitu. Karena ya memang pada kenyataannya ada beberapa soal yang memang itu hanya mempertanyakan terkait apa pada kalimat misalkan kalimat satu aja atau paragraf dua aja gitu. Jadi nggak melulu harus satu teks gitu loh teman-teman yang akan ditanyakan gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah melihat setiap pilihan jawaban dan bandingkan dengan kalimat yang membahas hal yang berhubungan. Gitu. Nah, biasanya kalau misalkan untuk yang si soal-soal ini, untuk tipe soal yang pernyataan berhubungan atau pernyataan yang tidak berhubungan, itu memang kita harus lihat dulu nih ya teman-teman pilihan jawabannya. Misalkan pilihan jawabannya itu adalah tentang aku makan ikan gitu. Berarti kita harus lihat di teksnya. Kira-kira apa sih atau yang mana sih yang membahas tentang aku makan ikan gitu. Kalau misalkan memang itu ada dan sesuai gitu ya dengan si pilihan jawabannya, nah itu berarti adalah si jawaban yang paling tepat gitu ya. Nah, ini dia tips mengerjakan yang bisa aku bagikan ke teman-teman yaitu sudah pasti pertama pahami soal, terus yang kedua adalah membandingkan pilihan jawaban dengan kalimat yang membahas hal yang berhubungan gitu ya. Contohnya kayak tadi kita lihat aja nih yang pilihan A ngomongnya ini mana nih di kalimat atau pernyataan ada di dalam teks yang membahas tentang si jawaban ini ya. Oke. Nah, itu dia untuk tips mengerjakan. Nah, sampai saat ini gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanya dulu? Apakah sudah aman? Karena kita mau masuk ke contoh soal nih atau contoh bentuk soal untuk materi ini. Gimana? Apakah sudah aman teman-teman? Gimana? Gimana? Boleh komen aman di kolom komentar kalau sudah aman. Aman? Nah, yang lainnya gimana nih? Apakah aman juga? Aman. Oke, kalau sudah aman, kita akan langsung ke contoh soal. Nah, di sini aku punya sebuah soal, nggak sebuah sih sebenarnya satu lagi gitu ya. Nah, yang membahas tentang materi si pernyataan berhubungan sama pernyataan yang tidak berhubungan. Nah, sekarang aku minta teman-teman boleh kira-kira ini jawabannya yang apa sih? Gitu ya. Menurut teman-teman aja nggak apa-apa. Boleh ditulis di kolom komentar. Nanti aku tunggu dulu sebentar. Silakan teman-teman, kalau misalkan sudah dibaca nanti coba di itu ya dijawab di kolom komentar. Aku tunggu ya. Nanti habis ini barulah kita bahas.
Oke, gimana teman-teman? Apakah sudah menemukan jawabannya? Oke, dari Nathan jawabannya katanya A. Oke, dari yang lainnya mungkin ada lagi. Oke, dari Zelani itu jawabannya C. Terus kalau dari Anissa itu jawabannya A nih, sama kayak Nathan. Oke, baiklah, kita bahas ya. Sebentar, aku gimana cara bedanya? Oke. Nah, di sini untuk soal yang pertama, contoh soal yang pertama, yaitu adalah dia ngebahas atau meminta hal tidak berhubungan. Berarti kita tinggal cari hal apa sih yang tidak berhubungan, gitu ya. Sesuai sama, sesuai sama teks dan pilihan jawabannya tentunya ya. Nah, kita lihat dulu langsung ke si pilihan jawaban tentunya teman-teman. Yang A, istilah becak hotel hanya terdapat di Malioboro. Nah, sekarang kita lihat di teksnya. Yang mana sih yang ngomongin tentang si beca hotel yang terdapat di Malioboro? Kita lihat di sini. Di Malioboro muncul istilah beca hotel. Becak hotel adalah becak yang mangkal di depan hotel dan mengantar tamu-tamu hotel ke tempat sepanjang Malioboro. Nah, sebenarnya kalau misalkan sudah kita lihat ya di kalimat satu dan kalimat dua, pembahasannya itu adalah si Beca Hotel itu memang hanya ada di Malioboro nih teman-teman. Gitu. Karena di sini dia bilangnya gini di kalimat dua. Beca Hotel adalah beca yang mangkal di depan hotel dan mengantar tamu-tamu hotel ke tempat sepanjang Malioboro. Berarti memang si lingkupnya Beca Hotel ini ya hanya di Malioboro ini. Gitu. Nggak tahu kalau misalkan di daerah-daerah lain apakah dia juga ada beca apa gitu ya kan tidak dijelaskan juga nih ya di dalam teksnya. Berarti kalau yang satu nih masuknya berhubungan ya teman-teman gitu. Berhubungan. Lanjut. Yang pilihan B. Di Malioboro terdapat paguyuban Beca Hotel. Nah, kita lagi lihat di sini. Beca Hotel ini memiliki paguyuban. Biasanya hotel berbintang di Malioboro menjalin kerjasama dengan paguyuban beca yang mangkal di depan hotel mereka. Nih, paguyuban beca hotel memiliki tingkat solidaritas lebih baik daripada paguyuban lainnya. Nah, ini betul ya. Berarti karena di sini dibilang itu adalah di Malioboro terdapat paguyuban beca hotel ya yang disebutkan di pilihan B dan di pernyataan ya itu juga ada ya dan sesuai pembahasannya. Berarti ini masih berhubungan. Ingat ya, kita diminta mencari yang tidak berhubungan gitu ya. Oke. Lanjut yang C. Para pengemudi becak dalam paguyuban Mulia Bumi Arta sudah memiliki becak sendiri. Nah, sekarang kita tinggal cari yang mana sih paguyuban Mulia Bumi Arta. Nah, itu ada di paragraf kedua nih, teman-teman. Misalnya, paguyuban becak Mulia Bumi Arta yang mangkal di gerbang selatan Hotel Ina Garuda pernah memiliki saldo 26 juta rupiah. Dengan saldo itu, mereka dapat membeli becak bagi semua anggota paguyuban. Nah, dari sini tuh sebenarnya udah kelihatan kalau misalkan memang para anggota paguyuban Mulia Bumi Arta itu mereka sudah memiliki becaknya sendiri-sendiri gitu ya. Karena ya itu saldonya mereka juga sampai 26 juta loh, itu lumayan banget gitu ya. Nah, berarti ini masih berhubungan ya. Terus habis itu yang D, para pengemudi beca yang tergabung dalam paguyuban memiliki sifat profesional. Nah, di sini sekarang kita lihat apakah ada kata-kata yang menyebutkan bahwasanya itu profesional. Telat Anda, tenang aja. Nggak apa-apa Nathan kalau misalkan ada revisi jawaban. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini memang tidak disebutkan teman-teman tentang atau kata si profesional itu tuh dimunculkan di teksnya. Tapi kalau misalkan teman-teman perhatikan di teksnya itu ada kalimat yang menyatakan seperti ini. Tingkat disiplin mereka sangat tinggi. Saat mengantarkan penumpang, mereka harus berseragam. Jika tidak berseragam, mereka tidak boleh mencari penumpang. Nah, hal itu kan juga menyatakan bahwasanya keprofesionalitasan si para pengemudi beca ini, gitu ya. Berarti ini berhubungan.
Oke, berarti tinggal satu jawaban terakhir ya. Dan sudah pasti ini adalah pilihan jawaban yang tepat. Itu adalah pilihan jawaban yang E. Emang kenapa ini adalah pernyataan yang tidak berhubungan? Nah, sekarang kita lihat. Dana paguyuban berasal dari bantuan pihak hotel. Nah, sekarang kita lihat di paragraf 2. Iuran oh nih, paguyuban beca hotel memiliki tingkat solidaritas lebih baik daripada paguyuban lainnya. Mereka memiliki aturan organisasi tertulis berikut sanksi-sanksi jika anggotanya melanggar aturan. Iuran bulanan dilaksanakan secara ketat dan lebih besar daripada iuran di paguyuban lainnya. Nah, dari sini tuh sebenarnya udah kelihatan ya teman-teman, yang namanya iuran gitu kan, berarti kan adalah uang yang ditarik dari anggotanya masing-masing gitu ya, bukannya malah pihak hotel yang ngasih uang atau dana untuk si paguyuban ini beli beca gitu ya. Nah, itu penjelasannya untuk si pilihan jawaban E yang merupakan pernyataan, oh, seperti ini dah, tidak berhubungan. Gitu ya teman-teman untuk penjelasannya. Ntar aku warnain dulu nih. Oke. Nah, itu ya untuk contoh soal pertama. Sekarang kita ke contoh soal kedua. Sama ya kayak tadi, teman-teman silakan coba kerjain dulu. Habis itu kan akan kita bahas. Silakan. Gimana teman-teman? Apakah sudah mendapatkan jawabannya untuk yang contoh soal kedua? Gimana? Boleh kalau sudah langsung ditulis aja di kolom komentar. Gimana? Apakah sudah? Oke, dari siapa nih? Aku kepotong namanya dari Avia. Jawabannya katanya D. Oke, baik. Dari Zelenia. Jawabannya E. Dari Nathan jawabannya adalah D. Oke, baik. Bentar, teman. Oke. Eh, sekarang kita bahas. Oke, Kak. Dari Sabik kata jawabannya A. Oke, baik. Di sini, kalau misalkan teman-teman perhatiin soalnya, kan yang pertama itu dibilang gini, pernyataan berikut berhubungan, baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, aku perlu kasih tahu juga nih, eksplisit dan implisit. Kalau eksplisit itu adalah tersurat, jadi kelihatan. Kalau implisit itu adalah tersirat, jadi terkandung di dalam teksnya dan kita harus tahu berdasarkan penalaran kita gitu. Jadi nggak tertulis di dalamnya, teman-teman. Gitu dengan bacaan di atas kecuali. Nah, ingat ya teman-teman, di sini ada kata-kata kecuali. Berarti yang sebelumnya dari yang berhubungan berubah menjadi yang tidak berhubungan. Berhubung gitu. Sekarang tinggal kita lihat di pilihan jawabannya. Oke, Ntar. Kira-kira mana sih pernyataan yang tidak berhubungan? Gitu ya. Oke. A. Ethiopia menempati peringkat 10 dunia dalam hal ternak karena kualitasnya yang baik. Oke. Di sini sekarang kita lihat ya. Peringkat ke-10 berarti kita harus cari.
kata kuncinya itu adalah 10 ya. Nah, ternyata itu ada di setelah yang kata kelas satu dunia ya, teman-teman. Gitu. Jumlah sapi dan kudanya menempati jumlah sapi dan kudanya menempati urutan ke-10 dunia dengan 2,6 juta ekor sapi dan 1,5 juta kuda. Oke. Tapi teman-teman, kalau misalkan teman-teman perhatiin di kalimat sebelumnya itu bilang ada yang bilang kayak gini. Ethiopia adalah negara peternakan kelas satu dunia. Terus kalau misalnya kita baca yang selanjutnya, jumlah sapi dan kudanya menempati urutan ke-10 dunia dengan 2,6 juta ekor sapi dan 1,5 juta 1,5 juta kuda. Oke, sekarang kita bandingin sama sih yang pilih jawaban A tadi ya. Ethiopia menempati peringkat 10 dunia dengan hal ternak karena kualitasnya yang baik gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman lihat dan kita gabungin sama pernyataan yang si kalimat sebelumnya yang kelas satu dunia sama yang 2,6 itu tuh berhubungan teman-teman. Loh, emang berhubungannya kenapa, Kak? Gitu. Berhubungannya gini, teman-teman. Sorry. Karena Ethiopia itu di sini dijuluki bahwasanya negara peternakan kelas satu dunia. Nah, maka si Ethiopia ini itu punya jumlah sapi dan kudanya gitu berlimpah gitu lah ya. Nah, tapi dia itu urutannya ke-10 gitu. Untuk yang jumlahnya gitu ya. Kayak misalkan sebenarnya itu dia dijuluki sebagai negara ternak yang bagus gitu ya karena kualitas ternaknya itu terjaga kayak atau apa gitu ya. Pokoknya bagus gitu ya. Dan untuk jumlah sapi dan kudanya sebagai hewan ternak di sana itu tuh ada 2,6 juta ekor sapi dan 1,5 juta kuda gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini masih berhubungan karena ini juga terpengaruh dari si julukan negara peternakan kelas satu dunia. Gitu, teman-teman, penjelasannya. Gak apa-apa kalau masih salah-salah. Nah, berarti ini masih tergolong dalam hal yang berhubungan. Ya, nah terus selanjutnya. Kekeringan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi Eropa, Ethiopia. Sekarang kita lihat di sini apakah ada kata-kata kekeringan. Oke. Wilayah Ethiopia cukup luas, hampir 2 kali luas Pulau Sumatera. Negeri ini sering dilanda cuaca buruk dan musim kering berkepanjangan. Nah, berarti kalau misalkan kita bandingkan dengan si pilihan jawaban B, kekeringan yang berkepanjangan kan itu sama aja ya dengan si yang B ini. Kekeringan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi Ethiopia. Karena memang masalah seriusnya itu ada dua ya sebenarnya ada cuaca buruk sama kekeringan. Dan pilihan jawaban B itu bilangnya adalah salah satu masalah serius. Berarti ini sudah betul ya. Ini masih berhubungan. Karena dia bilang salah satu. Beda lagi ceritanya kalau misalkan kalimatnya diganti jadi kekeringan merupakan masalah utama. Nah, itu udah pasti salah ya, teman-teman. Itu tidak berhubungan. Gitu. Yang C, Ethiopia termasuk negara penghasil kopi dunia. Nah, ini dibuktikan dengan si kalimat ini, teman-teman. Ethiopia juga merupakan negara pengekspor kopi terbesar ke-6 dunia. Ini ada kata-kata ekspor, berarti kan dari dalam keluar. Nah, berarti kan dia adalah penghasil gitu ya. Penghasil yang kemudian dijualkan ke seluruh dunia. Berarti ini masih termasuknya berhubungan. Gitu ya. Oke. Nah, terus lanjut. Krisis pangan yang terjadi di Ethiopia pernah menggemparkan dunia. Kita lihat di kalimat akhir ternyata. Pada tahun 1985, akibat kemarau yang sangat panjang, negeri ini menggemparkan dunia karena dilanda krisis pangan dan penduduknya menderita kelaparan hebat. Nah, kalau kita bandingin dengan pilihan D, krisis pangan yang terjadi di Ethiopia pernah menggemparkan dunia. Itu sesuai.
gitu ya. Karena dari si kemarau yang berkepanjangan, akhirnya krisis pangan, terus kelaparan hebat, itulah yang menggemparkan dunia gitu. Terus ya udah, berarti pilihan jawaban yang paling tepat untuk yang ini itu adalah yang E. Tapi penjelasannya gimana? Bentar ya, aku ganti warna dulu ini biar nggak keder. Ya tidak keder. Nah, yang E, jumlah ternak di Ethiopia cukup banyak. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan di kalimat atau teksnya, itu kan dia bilangnya gini. Jumlah sapi dan kudanya menempati urutan ke-10 dunia dengan 2,6 juta ekor sapi dan 1,5 juta kuda. Urutan ke-10 dunia aja itu udah hal yang besar ya teman-teman. Bahkan di sini kalau di total-total katanya jumlah sapi dan kudanya malah sampai di angka 2,6 juta untuk yang sapi dan 1,5 juta untuk yang kuda. Berarti itu sudah bukan cukup banyak lagi ya teman-teman, tapi sangat banyak gitu. Jadi kata cukup di sini malah yang menjadikan dia itu maknanya berbeda gitu ya. Karena sebenarnya itu banyak banget, bukannya cukup banyak. Cukup banyak itu kalau misalkan kuantitasnya atau ya jumlahnya itu tuh tidak kayak sampai berjuta-juta, misalkan cuman ada 15 ekor sapi dan 1,5 1,5 20 ekor kuda saja. Nah, itu barulah kita bisa sebutkan cukup banyak. Kita berarti yang ini tidak berhubungan. Gitu ya. Untuk penjelasan jawabannya. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman untuk contoh soalnya apakah ada yang ditanyakan dulu atau sudah aman? Karena kita akan coba latihan soal nih. Aku ada 3 latihan soal. Biar teman-teman bisa coba juga. Aman. Oke. Oke, teman-teman, kita akan langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh soal, latihan soal. Nah, nanti untuk pengerjaan latihan soalnya, teman-teman itu ditulis dulu aja di alat tulis ataupun gawai teman-teman, pilihan jawaban menurut teman-teman tepat kayak A, B, C-nya aja gitu. Nanti kita akan ngerjainnya itu kayak berbarengan gitu ya, teman-teman. Jadi per satu soal, satu soal gitu. Dan nanti di akhir sesi itu kita bakal bahas bareng-bareng. Dan jangan pernah ada yang ngetik jawabannya di kolom komentar ya, kalau untuk sesi latihan soal ini. Kecuali nanti pada saat kita mau mulai pembahasan. Gitu ya. Oke teman-teman, nanti aku akan mulaikan untuk si, eh apa sih namanya tuh? Latihan soalnya. Oke, bentar aku pause recordingnya dulu ya, biar nggak kelamaan nanti. Nah, untuk soal yang pertama ini, teman-teman tadi jawabannya apa? Boleh spill ke aku di kolom komentar untuk soal yang pertama. Apakah jawabannya A, B, C, atau N sampai P? Oh, P, E. D, atau E, itu ya. Oke. Oke, di sini udah masuk. Itu ada Zalenia, jawabannya A. Nathan, jawabannya A. Oke. Sekarang kita lihat ya. Di sini yang diminta itu adalah pernyataan yang berhubungan. Gitu ya. Berarti yang memang sesuai sama si teks itu sendiri. Gitu. Ada di mana? Sekarang kita lihat di pilihan jawabannya. Sejumlah 202 prosesor Intel dan 9 iPhone disembunyikan wanita di dalam alat prostetik perut. Nah, kita ambillah sih kata kunci 202 sama 9 iPhone ini. Gitu ya. Ada di mana? Yaitu ada di ternyata di kalimat 10 ya, teman-teman. Dalam kasus ini, wanita itu memakai alat prostetik perut berbahan silikon untuk membalut dan menyembunyikan 202 prosesor Intel serta 9 iPhone. Nah, sebenarnya udah ketahuan ya, ini tuh adalah si jawaban yang paling tepat, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kita lihat dulu nih pilihan jawaban yang lain. Kenapa sih bisa disebut? Mungkin ini pilihan jawaban yang lain itu adalah yang paling tepat atau mungkin ya hanya sekedar pilihan jawaban yang tidak berhubungan tapi tetap kita bahas aja ya. Oke. Penyeludupan prosesor Intel dan iPhone digagalkan oleh Bea Cukai Makau. Sekarang kita cari kata-kata Makau. Nah, mana ya Bea Cukai Makau? Makau. Oh nih, di kalimat 4.
Awalnya wanita itu masuk dari Makau pada 25 November. Masuk dari Makau. Nah, berarti yang menjadi bea cukai di situ berarti bukannya bea cukai dari Makau ya, teman-teman. Gitu. Justru malah mungkin daerah lain. Karena di sini, di informasinya, wanita itu sebenarnya masuknya dari Makau. Gitu. Berarti untuk bea cukai Makau di sini, pernyataan yang tidak berhubungan. Nih, tidak berhubungan. Gitu. Nah, terus abis itu pilihan jawaban yang C. Petugas bea cukai tidak menggagalkan penyeludupan prosesor Intel dan iPhone. Nah, justru malah petugasnya menggagalkan ya teman-teman karena jelas-jelas kan ini adalah si penyeludupan gitu. Dilihat dari mana? Nah, dilihat dari ini nih. Mana yang tadi tuh? Nih, dari kalimat 5 dulu deh. Namun saat melewati pemeriksaan, petugas bea cukai mencurigai postur tubuhnya yang dinilai tak normal gitu. Nah, terus habis itu di kalimat 9. Namun ketika petugas bea cukai memakai mesin inspeksi, wanita itu ketahuan tidak benar-benar sedang hamil. Ia justru menggunakan alat prostetik di tubuhnya, yaitu alat yang menyerupai anggota tubuh. Nah, dari kalimat-kalimat itu aja kan menyatakan bahwasannya memang si bea cukai ini tuh berusaha benar-benar menggagalkan aksinya dari si wanita ini ya. Jadi ini yang di, sorry. Oh, kok ini tidak berhubungan sih? Nah, oh iya nih. Nah, ini yang tidak berhubungan. Justru malah dia berusaha untuk menggagalkan ya teman-teman, bukannya yang tidak menggagalkan. Yang D, petugas bea cukai menggunakan alat prostetik perut. Yang menggunakan alat prostetik perutnya kan wanita tersebut ya, bukannya si petugasnya. Ini berarti tidak berhubungan gitu. Terus yang E, itu dia post malah jadi semuanya sih. Nah, itu dia bilangnya gini. Nah, tadi postur tubuh wanita tersebut normal untuk kehamilan usia 5 sampai 6 bulan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman lihat di kalimat 5 dan 6, namun saat melewati pemeriksaan, petugas bea cukai mencurigai postur tubuhnya yang dinilai tak normal. Jadi dari situ udah kebantah ya, berarti pilihan jawaban yang E. Berarti ini pilihan yang tidak berhubungan. Oke. Oke, berarti untuk pilihan jawaban yang paling tepat untuk yang soal yang berhubungan itu adalah yang pilihan jawaban A. Oke, congrats untuk yang sudah menjawab pilihan A sebagai jawaban yang betul. Oke, lanjut ya. Untuk yang ini, silakan teman-teman spill jawabannya tadi jawabannya apa? Tadi pilih jawaban apa gitu ya. Silakan spill di kolom komentar. Silahkan, silahkan spill di kolom komentar. Nah, untuk nomor 2 ini, tadi jawabannya apa teman-teman? Oke, apakah ada nih yang mau spill? Apakah mungkin takut gitu ya? Tadi aku jawabnya udah salah gitu. Apa-apa ya teman-teman, karena kan kita masih belajar juga. Gimana? Oke, dari Zelin jawabannya E. Oke. Kalau yang lainnya gimana? Apakah sama seperti Zelin? Ataukah memiliki jawaban? Jawaban yang berbeda itu tidak apa-apa ya. Gitu. Oke, baik. Baik. Oke. Oke, kita bahas ya. Di sini yang ditanyakan di soalnya itu adalah kalimat yang tidak berhubungan. Ini aku highlightin. Sini yang ditanya itu kalimat yang tidak berhubungan. Nah, kita lihat langsung aja ke ini ya teman-teman. Pilihan jawabannya 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kita perlu lihat nih dari kalimat 5 dulu. Dalam tulisannya mereka memaparkan banyak data dan temuan pendukung. Nah, di sini tuh ngomongin tentang rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia ya, teman-teman. Nah, di kalimat 6, bahkan rumusan implementasi kredit pendidikan hingga saat ini belum eh mana? Hingga saat ini belum secara gamblang diutarakan oleh pemerintah. Mereka menekankan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan kredit pendidikan perlu menerapkan orientasi khusus.
Kebijakan itu tentunya tidak menyengsarakan kelas menengah bawah, terutama perempuan. Beban pembayaran kredit dapat diatur untuk mengurangi risiko menunggak, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat mana sih kalimat yang pernyataannya itu tidak berhubungan dengan si rendahnya pendidikan, tingkat pendidikan di Indonesia. Gitu. Kalau misalkan teman-teman merasa kayak masih ragu nih, teman-teman boleh ya itu baca dari si kalimat-kalimat sebelumnya. Contoh dari kalimat satu. Menurut salah satu penelitian tahun 2017, partisipasi masyarakat usia 19 sampai 24 tahun dalam pendidikan tinggi masih didominasi oleh kelas menengah atas dan 2,6% sisanya baru diisi oleh kelas menengah bawah. Hal ini menunjukkan ketidakmerataan akses yang nyata dalam pendidikan serta ketimpangan sosial. Ide pemerintah perihal kredit pendidikan sebagai solusi mengatasi kemerataan akses dan ketimpangan sosial direspon berbagai kalangan. Nah, baru-baru ini ada pula respon positif yang ditelurkan atau dikeluarkan ya maksudnya oleh kedua peneliti dari suatu lembaga riset. Dalam tulisannya, mereka memaparkan banyak data dan temuan pendukung. Nah, 5 berarti masih berhubungan ya teman-teman, karena dia masih ngomongin tentang risetnya dari si peneliti tentang pendidikan ini. Bahkan rumusan implementasi kredit pendidikan hingga saat ini belum secara gamblang diutarakan oleh pemerintah. Nah, ini 6 ini itu adalah hasil temuannya dari peneliti itu di kalimat 5. 7. Mereka menekankan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan kredit pendidikan perlu menerapkan orientasi khusus. Nah, ini juga masih ngomongin tentang kalimat 6 atau di kalimat sebelumnya karena dia masih ngomongin tentang si kredit pendidikan, teman-teman. Terus, kalimat 8. Kebijakan itu tentunya tidak menyengsarakan kelas menengah bawah terutama perempuan. Nah, sebenarnya dari kalimat 8 itu ada hal yang janggal, teman-teman. Kenapa? Karena memang sih di dalam kalimat ini tuh dia ngomongin kalau misalkan jangan deh ada ketimpangan antara kelas atas sama kelas menengah ke bawah gitu. Tapi dia ngomonginnya itu ada penambahan informasi yang rancu, yaitu adalah perempuan. Padahal di dalam teksnya ini kan nggak ada yang ngomongin tentang ketimpangan antara laki-laki dan perempuan gitu. Baik itu dari kelas menengah atas atau kelas menengah ke bawah gitu ya. Nah, berarti ini aku tanda ini ada informasi rancu di kalimat 8 gitu. Karena tidak ada pembahasan tentang perbandingan laki-laki dan perempuan. Itu alasannya. Kalau yang kalimat 9, beban pembayaran kredit dapat diatur untuk mengurangi risiko menunggak. Nah, ini masih ngomongin tentang kredit pendidikan, kredit kredit pendidikan ya, teman-teman, yang ada di kalimat 7 dan bahkan 6. Gitu. Berarti yang tidak berhubungan yang mana? Yaitu adalah ya pilihan D. Gitu ya. Karena itu informasinya dia aneh, teman-teman ya. Iya, Nathan. Betul ya, D ya. Oke, satu lagi teman-teman, silakan. Boleh spill ke aku tadi jawabannya apa, teman-teman pilihnya. Silakan terus di kolom komentar. Apa? Satu lagi nih. Oke, dari Zalen, Zalen itu D, dari Nathan D. Ada lagi kah teman-teman yang lain? Punya jawaban berbeda juga tidak apa-apa ya. Oke, sudah? Tidak ada lagi? Apa ya? Nih, gak ngelek-ngelek ya. Oke, aman. Oke. Nah, kita langsung bahas ya. Di sini untuk yang nomor 3 itu adalah soalnya tentang pernyataan yang berhubungan. Atau ya, berarti yang sesuai gitu lah ya. Dengan si teksnya ini. Nah, ini tentang berhubungan. Kita lihat dari pilihan jawabannya. Yang A. Naskah lontar tergerus oleh kemajuan teknologi. Oke, bentar Bang. Tentang, apa sih ini? Naskah lontar tergerus oleh kemajuan teknologi. Sekarang kita lihat nih, apakah ada di sini di apa sih namanya teks ini tentang naskah lontar yang tergerus tentang tentang naskah lontar yang tergerus oleh kemajuan teknologi. Oke.
sini kita bisa lihat dari mulai yang paragraf pertama dulu deh. Etnis Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan seni budaya yang beragam. Salah satunya diantaranya adalah naskah lontar atau takepan yang masih banyak disimpan masyarakat. Naskah lontar antara lain berisi ajaran akhlak, cerita, falsafah, upacara adat, keagamaan, dan solidaritas sosial. Naskah ini beraksara Jawa kuno, Jawa, Bali, dan Sasak atau Jejawan. Keberadaan naskah ini kemudian melahirkan tradisi membaca naskah lontar. Tradisi membaca naskah lontar biasanya diselenggarakan pada acara tertentu seperti hitanan, ngurisang, atau potong rambut pada anak balita dan pernikahan. Naskah yang dibacakan pada beragam acara tersebut disesuaikan dengan permintaan si empu hajatnya. Dalam acara ngurisang, naskah yang dibacakan bisa Cakepan Indrajaya, sedangkan dalam acara pernikahan dapat dibacakan naskah Dewi Rengganis. Cakepan Indrajaya berisi kisah Putri Bisu yang kemudian bisa berbicara setelah disapa seorang pemuda. Adapun naskah Dewi Rengganis berisi pedoman muda-mudi dalam memilih jodoh. Nah, salah satu pembaca cakepan yang relatif populer adalah Nari alias Amak Nurmini atau Mimi. Usianya sudah lanjut 70 tahun, namun ia masih seringkali mendapat permintaan warga Lombok untuk membaca cakepan demi meramaikan acara yang mereka selenggarakan. Nah, kalau teman-teman lihat dari tadi itu nggak ada ya pembahasan tentang kemajuan si naskah lontar ini tergerus sama teknologi. Berarti ini tidak berhubungan, gitu ya. Nah, terus ada lagi, ada banyak naskah lontar yang hilang. Apakah di sini dikasih tahu apakah ada beberapa naskah lontar yang hilang? Tidak ya, berarti ini tidak berhubungan. Nah, terus C, generasi muda sudah tidak tertarik membaca naskah lontar. Ini masih ada kaitannya sama yang pilihan A ya teman-teman, dan itu tidak ada, tidak berhubungan. Tuh. Nah ini. Terus yang D, Nari adalah salah seorang pembaca naskah lontar. Nah, ini ya. Kebetulan ada di yang paragraf terakhir, walaupun beliau sudah berusia 70 tahun. Nggak tahu deh kalau hari ini, apakah beliau masih ada atau tidak. Berarti ini yang berhubungan. Ini sudah pasti ya. Ada lomba membaca naskah lontar. Nggak ada ya di sini, tidak ada lomba gitu-gitu ya. Tuh. Oke, teman-teman, berarti kalau kayak gini sudah terbukti ya yang mana yang merupakan pilihan jawaban yang tepat, yaitu adalah yang pilihan jawaban yang D. Gitu ya, teman-teman. Salah. Omong-omong soal lontar, em, aku pernah mengikuti salah satu mata perkuliahan di kampusku dan dia itu adalah membaca lontar gitu. Karena memang eh, aku adalah dari backgroundnya sastra daerah teman-teman, jadi mau tidak mau harus berkutat dengan si lontar itu sendiri. Dan kalau misalkan teman-teman lihat lontar yang ada tulisannya, itu tuh biasanya kan tulisan tangan. Dan itu tuh kayak agak sulit diidentifikasi kalau misalkan teman-teman nggak paham sama aksaranya gitu. Karena memang itu tuh bentukannya kayak tulisan tangan kita aja gitu kan. Kadang ada yang rapi, ada yang tidak gitu. Ditambah bahan lontarnya itu sendiri yang kadang suka kayak ada warna hitam-hitamnya gitu ataupun kayak menguning gitu yang bikin kejelasan tulisan itu juga makin buyar gitu. Dosen aku sering banget memperlihatkan itu ke mahasiswa-mahasiswanya dan tidak ada dari kami yang dapat membacanya gitu. Oke teman-teman, sampai di sini gimana? Apakah ada pertanyaan dulu ataukah sudah aman? By the way jangan keluar dulu ya, karena aku mau ada satu informasi lagi. Gimana? Apakah sudah aman teman-teman untuk pembahasannya pada malam hari ini? Boleh ketikkan aman di kolom komentar kalau sudah aman. Oke, aman. Yang lainnya gimana nih? Selain Zalen, apakah aman? Aman. Oke, kalau sudah aman. By the way, teman-teman jangan keluar dulu ya. Aku mau izin share informasi satu lagi. Bentar ya. Nah, aku prepare dulu. Itu adalah, oh ya nih. Nah, oke. Kok dia nggak mau itu ya? Loh, ini gimana cara balik laginya ya? Oh iya deh, kesini. Oke. Nah, oke. Nah,
Di kolom komentar teman-teman itu sudah ada link kepuasan atau survei kepuasan terkait pembelajaran kita pada malam hari ini ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman sebelum keluar dari dari apa ya, pembelajaran daring ini boleh teman-teman isi dulu untuk si Pranala untuk survei kepuasannya. Jadi kepuasan dari teman-teman pada saat belajar malam hari ini itu diisi sejujurnya aja untuk teman-teman. Kalau misalkan ada yang perlu dikoreksi dari cara mengajar aku ataupun materi-materinya itu nggak apa-apa diisi aja gitu. Pokoknya sejujur-jujurnya jangan kayak yang bagus-bagusin aja, jangan ya. Pokoknya netral aja bosku. Link PPT hari ini bakal dikasih nggak Kak? Nanti aku coba tanya dulu ya sama panitianya gitu. Ditakutkan nanti dari teman-teman akademik itu ada apa sih namanya memang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan gitu ya. Oke. Thank you Tiwi pertanyaannya. Nanti aku coba tanya dulu ya. Oke teman-teman, kalau misalkan sudah aman, berarti pertemuan kita pada